Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang SWOT dan analisis RPS. Saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal sebuah organisasi atau lembaga serta peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Jika diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka analisis SWOT dapat dipahami sebagai bentuk pengujian terhadap kekuatan dan kelemahan internal lembaga pendidikan serta melihat peluang dan ancaman lingkungan pendidikan itu sendiri. Analisis SWOT itu sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT digunakan dalam ruang lingkup pendidikan dan sebagai alat untuk membedakan kebijakan pendidikan sehingga kita dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai situasi pendidikan itu sendiri. Dari analisis ini, kita akan mengetahui peluang, kekuatan, ancaman maupun kelemahan sehingga dapat mengantisipasi atau menekankan hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program pendidikan yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kekuatan atau strength. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan. Faktor-faktor kekuatan dalam pendidikan adalah kompetensi khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan kooperatif lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari segi kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi dan politik yang mantap serta keamanan yang kondusif akan menjamin terwujudnya kondisi sosial atau keadaan sosial yang tetap atau yang mantap pula. Yang kedua itu dari segi kondisi sosial. Stabilitas sosial yang mantap akan berpengaruh pada pembentukan karakter sosial, sosial siswa seperti yang kita harapkan, antara lain yaitu bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur. Proses pembelajaran yang kondusif ditambah dengan stabilitas sosial di lingkungan sekolah akan sangat mendukung pembentukan karakter sosial bagi siswa. Yang ketiga itu dari segi keamanan. Terdapatnya kondisi keamanan yang kondusif maka akan memungkinkan berlangsungnya proses pendidikan yang lancar tanpa gangguan keamanan yang berarti. Kondisi keamanan yang terjamin memungkinkan siswa dapat belajar dengan tenang dan siswa juga dapat mengaktualisasikan kemampuan dan potensi belajarnya dengan leluasa sehingga pada akhirnya bermuara pada raihan prestasi di berbagai bidang. Yang keempat itu dari segi kondisi budaya. Sekolah membekali para siswa atau peserta didik dengan nilai-nilai budaya tradisional dan islami yang berakar pada budaya yang berkembang di masyarakat melalui berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, baik di bidang seni tradisional, bidang agama, maupun pada bidang olahraga. Supaya kita dapat membekali siswa dan peserta didik agar mampu dan agar dapat dilakukan. Yang kedua itu kelemahan atau weakness. Meliputi segala sesuatu pasti memiliki kelemahan adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana
sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut secara menyeluruh. Penilaian pengayaan dalam perbaikan hasil belum dilakukan secara menyeluruh. Masih adanya beberapa tempat yang rawan. Sebagian besar warga sekolah belum peduli, mayoritas sekolah peduli sekolah. Tidak adanya rasio perpustakaan. Yang ketiga, peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan, bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan dari segi kondisi sosial. Kondisi sosial ini akan sangat berdampak terhadap kondusivitas lingkungan yang akhirnya akan sangat berperan dalam memberikan ketenangan dan keberlangsungan proses dalam memulai pembelajaran. Dari segi kondisi geografi, dengan peningkatan perekonomian Kecamatan Sekongkang pada khususnya dan Kecamatan Sekongkang pada umumnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya itu ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi maju dan peranannya sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Dari segi kondisi budaya, masuknya wisatawan baik domestik maupun asing ke wilayah Kabupaten Sumbawa dalam Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya dan Kecamatan Sekongkang tentunya akan membawa pengaruh terhadap nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat tersebut. Selanjutnya dari segi kondisi politik, di Kabupaten Sumbawa Barat akan menghadapi proses pemilu kada langsung untuk memilih Bupati Sumbawa Barat. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi politik di wilayah Kecamatan Sekongkang pada khususnya. Selanjutnya dari segi kondisi iptek, perlu dikembangkan model pendidikan yang memberikan wawasan atau pengetahuan tentang dampak positif dan dampak negatif daerah wisata dan pertambangan terhadap pengembangan peserta didik di tingkat sekolah. Dalam RPS yang kami analisis, dari RPS yang kelompok kami analisis, tidak ada jangka pendek atau jangka menengah, hanya ada jangka panjang. Saya akan menjelaskan jangka panjangnya. Dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun ke depan, kondisi ekonomi Kecamatan Sekongkang diprediksikan akan mengalami perkembangan yang positif. Dengan peningkatan perekonomian Kecamatan Sekongkang pada khususnya dan Kecamatan Sekongkang pada umumnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga pos anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat 5 tahun ke depan diterapkan dalam mencapai 20% sesuai ketentuan undang-undang. Kondisi budaya pada waktu 1 hingga 5 tahun ke depan, nilai-nilai budaya tradisional yang ada pada Kecamatan Sekongkang dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat agraris dan nilai-nilai budaya Islami serta nilai-nilai budaya yang baik lainnya. Diharapkan dapat dipertahankan dengan tetap bersikap terbuka terhadap nilai-nilai budaya yang terbawa bersama dengan derasnya arus informasi dan wisata. Sekian dari kelompok kami.